itu vulkanisme? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Faktor utama pada gejala vulkanisme ini adalah magma. Peristiwa vulkanisme ini memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Kemudian, gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadinya gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung pun turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus adalah munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, atau munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Itulah termasuk dari gejala-gejala pasca vulkanisme dan gejala pravulkanisme. Selanjutnya adalah erupsi gunung berapi. Pengertian dari erupsi adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung berapi meletus. Erupsi atau letusan gunung berapi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, berupa ledakan atau eksplosif, dan yang kedua berupa lelehan atau efusif. Pengertian erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat, hingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan. Hal ini terjadi karena magma di bawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi, sehingga memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan ledakan besar yang biasanya hanya satu kali. Untuk pengertian erupsi efusif adalah erupsi dengan tekanan yang kecil, sehingga hanya berupa lelehan yang berangsur keluar. Hal ini terjadi karena magma di dalamnya bersifat basah dan memiliki kandungan gas yang sedikit. Hal ini dijadikan karena erupsi tipe ini tidak menghasilkan ledakan yang dahsyat. Dari data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mencatat bahwa Indonesia memiliki 127 gunung api berstatus level 4 atau awas. 3 gunung api wilayah Indonesia masih berstatus level 3 atau waspada. Ketiga gunung api tersebut yaitu Gunung Karanggetang di Sulawesi Utara, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, dan Gunung Agung di Bali. Berada dalam Ring of Fire antara lempeng Asia dan Indo-Asia, juga Pasifik, menciptakan negeri Indonesia kaya akan gunung berapi juga gempa tektonik. Sebagian besar gunung berapi yang ada di Indonesia adalah gunung berapi yang memiliki letusan yang besar dan eksplosif. Oleh karenanya, pada radius 10 hingga 20 km dari gunung berapi menjadi kawasan yang sangat berbahaya dan patut dihindari bagi pemukiman penduduk. Namun begitu, wilayah inilah yang paling subur dan selalu menarik masyarakat untuk datang bercocok tanam dan bertempat tinggal. Sebagai negeri yang kaya akan gunung berapi, Indonesia tentunya memiliki banyak pengalaman bencana dari letusan gunung berapi. Ada sekitar 129 gunung berapi yang masih aktif di Indonesia, atau sekitar 13% dari jumlah seluruh gunung berapi di dunia. Gunung api ini terdiri sepanjang 7.000 km dari Aceh hingga ke Sulawesi Utara, melewati Bukit Barisan, Kepulauan Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku,
dan Maluku. Pulau Jawa terdiri memiliki 35 gunung berapi atau 25% dari jumlah seluruh gunung berapi di Indonesia. Tidak mengherankan jika Jawa memiliki beberapa pengalaman bencana letusan gunung berapi yang besar. Namun demikian, gunung berapi telah menciptakan Pulau Jawa sebagai pulau yang paling subur di Kepulauan Indonesia. Misalnya saja, tanah subur di Pulau Jawa ini bisa mendukung 1.200 orang per mil, di mana di Kalimantan hanya mampu mendukung 4,5 orang saja pada luas yang sama. Hal ini dikarenakan material yang dikeluarkan dari gunung berapi, terutama di Jawa, secara tidak langsung menciptakan kesuburan tanah. Dalam konteks ini, dampak positif dari letusan Gunung Krakatau 1883 bagi Banten dan Sumatera wilayah ini kaya akan pertanian dan usaha perkebunan. Letusan Krakatau 1883 merupakan letusan gunung berapi yang terbesar pada masa itu. Letusan mengeluarkan ribuan ton material berupa batu, lumpur, dan debu. Material ini memberikan dampak yang negatif pada beberapa tahun setelah letusan. Namun demikian, dampak positif berupa kesuburan ekologi dan kekayaan habitat di Pulau Krakatau dan sekitarnya terjadi pada puluhan tahun berikutnya. Gunung Anak Krakatau merupakan gunung yang cukup aktif dan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 merupakan bencana vulkanik terdahsyat pada abad ke-19 setelah Gunung Tambora pada tahun 1815 dan menjadi catatan dalam sejarah vulkanik dunia. Letusan Krakatau menarik perhatian para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu hingga saat ini. Mitigasi bencana letusan gunung api. Tahap pra-bencana 1. Memperhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung api. 2. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. 3. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. 4. Mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. 5. Persiapkan dukungan logistik, makanan siap saji dan minuman, seperti lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, serta obat-obatan khusus sesuai pemakai. Tahap saat bencana. 1. Pastikan sudah berada di shelter atau tempat lain yang aman dari dampak letusan. 2. Gunakan masker dan kacamata pelindung. 3. Selalu memperhatikan arahan dari pihak berwenang selama berada di shelter atau tempat lain yang aman dari dampak letusan. Tahap pasca bencana. 1. Apabila harus tinggal lebih lama di shelter, pastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan pendampingan khusus bagi anak-anak dan remaja diberikan. Dukungan orang tua yang bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan dalam pendampingan anak-anak dan remaja sangat penting untuk mengurangi stres atau ketertekanan selama di shelter. 2. Tetap gunakan masker dan kacamata pelindung ketika berada di wilayah yang terdampak abu vulkanik. 3.
memperhatikan perkembangan informasi melalui radio atau pengumuman dari pihak berwenang. 4. Waspada terhadap kemungkinan bahaya kedua atau secondary hazard berupa banjir lahar dingin.